Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini Ibu akan membahas tugas hari Senin lalu tanggal 30 Agustus yang dikerjakan LKS nomor 1, 2, 7, 8, 10 dan 11. 6 nomor ya. Oke, untuk soal yang pertama, jarak yang dapat ditempuh truk dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 5 jam adalah titik-titik km. Ingat ya anak-anak, satuan masing-masing dari kecepatan itu yang kilometer per jam, meter per menit misalnya gitu ya. Yang ada pernya ini adalah satuan dari kecepatan. Kemudian satuan waktu pasti mudah diingat, ada jam, ada menit, ada detik. Nah, kemudian yang ini kilometer merupakan satuan dari jarak ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter. Namun di dalam soal biasanya yang akan sering kamu jumpai adalah kilometer dan meter ya. Oke, berarti di sini di dalam soal nomor 1 yang sudah diketahui adalah kecepatan. Nah, waktunya juga sudah diketahui, berarti kita melihat apa yang ditanyakan di sini. Yang ditanyakan di sini adalah jarak ya, karena titik-titik berapa kilometer. Oke, nomor 1 berarti kita tulis di sini jarak ya. Jarak itu adalah perbandingan mencari jarak itu berarti kecepatan ya. Kecepatan kita kali dengan waktu ya. Atau kamu mau singkat J sama dengan K kali W ya, rumus Jokowi JKW boleh gitu ya. Nah, berarti kecepatannya adalah 60 km per jam ya, dan waktunya adalah 5 jam. Nah, di sini ada satuan yang sama yaitu satuan waktunya jam. Di sini bisa kita coret, artinya ini habis ya. Berarti tinggal satuan kilometer. 60 dikali 5 berarti 6 kali 5 berapa? 30 gitu ya. Nah, nolnya di sini 1 berarti 300. Maka jawabannya adalah 300 km. Jawabannya yang C. Oke, sekarang nomor 2. Kita baca lagi soalnya. Kecepatan mobil untuk menempuh jarak 420 km dalam waktu 6 jam. Nah, di sini kecepatannya sudah diketahui ya. Oh, di sini yang diketahui adalah jarak ya. Jarak 420 km, waktunya 6 jam. Nah, yang ditanya adalah kecepatan. Jadi kecepatan mobil untuk menempuh jarak 420 km dalam waktu 6 jam adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, di sini ada satuan yang ditanyakan adalah kilometer per jam. Berarti yang ditanya adalah kecepatan. Oke. Berarti kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu ya. Jarak dibagi ya, perbandingan itu sama aja kayak dibagi, pembagian. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, di sini jarak tadi yang sudah diketahui di dalam soal adalah 420 km dan waktunya 6 jam. 420 km. Nah, di sini 6 jam. Ya. Oke, berarti 420 dibagi 6. 42 dibagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya 42? 7 ya. Jadi 42 dibagi 6 itu 7. Nah, di sini 420 berarti 70 km per jam. Nah, di sini tidak ada yang sama satuannya ya. Satuan jarak dan satuan waktu itu adalah berbeda, maka tidak ada yang kita coret. Maka satuan kecepatannya menjadi kilometer per jam. Gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 7 berarti ya. Oke, nomor 3 belum kita lewatin dulu ya. Kita cari yang sederhana dulu soalnya. Kecepatan rata-rata untuk menempuh jarak 90 km dalam waktu 3 jam adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, ini juga sama. Ini sama persis dengan contoh soal nomor 2. Kecepatan yang ditanyakan ya, titik-titik kilometer per jam. Oke, berarti boleh ini kita singkat nomor 3 itu menjadi K
sama dengan J per W. Ya, jaraknya 90 km ya. Kemudian di sini waktunya adalah 3 jam. Maka 90 dibagi 3, 30 km per jam. Gitu ya. Oke. Jadi jawabannya 30 km per jam. Berarti yang A ya. Oke, sekarang soal nomor 8. Waktu yang diperlukan sebuah mobil untuk menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 80 km per jam adalah, berarti di sini yang ditanyakan adalah waktu. Nah, waktu ya dalam menit. Oke. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, di sini jaraknya 120 km. Oke. 120 km. Kemudian waktunya kecepatannya di soal 80 km per jam. Soalnya 8 kecepatannya 80 km per jam. Oke. Di sini ada satuan yang sama ya, yaitu sama-sama km. Kita coret. Nah, tinggal 120 per 80. Kita coret 0 sama 0, tinggal 12 per 8 jam. Nah, di sini pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut, maka kita sederhanakan ya. 12 dibagi berapa ya? Yang sama-sama bisa dibagi 8 juga, kita bagi 4 ya. 12 dibagi 4 3, 8 dibagi 4 2. Jadi 3 per 2 jam. Nah, 3 per 2 jam ini titik berapa menit. Nah, karena di dalam soal waktu yang diminta satuannya dalam menit ya. Sedangkan tadi kecepatannya dalam kilometer per jam. Nah, hasil pembagian antara jarak dengan kecepatan tadi masih dalam bentuk pecahan biasa, yaitu diperoleh 3 per 2 jam. Maka kita harus mengubahnya ke dalam menit. Jadi kita ubah dulu 3 per 2 dikali 60 ya. Kenapa? Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi kita kali 60. 2 kita bagi 6 dapat 3. 3 kali 3 9 ya. Jadi 9, di sini ada 0 ya. Jadi 90 menit. Nah, jadi jawabannya 90 menit. Jadi yang D. Gitu ya. Oke, kemudian nomor 10 ya. Di sini nomor 10. Kita baca dulu soalnya. Ayah mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika ayah berangkat pukul 7 dan tiba di kota tersebut pukul 9.30, maka jarak kedua kota tersebut adalah titik-titik kilometer. Nah, berarti di sini yang ditanyakan apa? Ya, yang ditanyakan adalah jarak. Oke. Jarak adalah atau jarak, mencari jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Ya, kecepatan dikali waktu. Nah, di sini kecepatannya sudah jelas diketahui bahwa kecepatannya adalah 50 km per jam ya. Oke. Jadi kecepatannya 50 km per jam. Dikali waktu. Nah, waktu di sini belum dapat kita tentukan. Nah, karena kenapa? Di sini kita harus mencari dulu lama perjalanan ya, atau mencari waktu ya. Nah, di sini kita kurangi waktu tiba atau waktu sampai di tempat kota B 9.30 dan berangkat jam pukul 7. Berarti yang kita kurangi adalah untuk mencari waktu tiba dikurangi dengan waktu berangkat. Waktu berangkatnya adalah 7, pukul 7 ya. Jadi kita kurangi nih, di sini 30, 9 dikurangin 7 2. Nah, di sini 2 jam 30 menit itu sama saja 2,5 jam. 2,5 jam berarti
Ini masih dalam bentuk pecahan campuran, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi 5/2 jam. Nah, jadi kalau misalnya waktunya belum diketahui dalam bentuk satuan jam, masih dalam pukul ya, diketahui waktu berangkat dan waktu tiba, maka kita untuk mencari waktunya adalah waktu tiba dikurangi waktu berangkat ya, untuk mengetahui berapa lama sih perjalanannya, yaitu 2,5 jam. Nah, kalau di dalam perkalian kan harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi kita ubah pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi ada kaitannya masih dengan operasi perkalian pecahan. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 5/2 jam. Nah, baru deh kita masukin ke soal di sini. Berarti tadi waktunya adalah 5/2 jam. Nah, di sini ada satuan yang sama-sama jam, kita coret. Berarti nanti hasilnya nanti tinggal 50 dikali 5/2. Oke, 50 kita bagi 2 dapatnya 25 ya. Sederhanain. Jadi nanti 25 dikali 5. 25 dikali 5 itu 125. Nah, berarti jaraknya ya, jarak yang ditempuh adalah 125 km. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Oke, next ya, last number ya, yaitu nomor 11 di sini ya. Oke, soal nomor 11 kita baca dulu soalnya. Ayah mengendarai sepeda motor nomor 11 ya. Waktu yang digunakan untuk menempuh jarak 40 km dengan kecepatan 40 km per jam adalah titik-titik jam. Oh, berarti di sini yang ditanya adalah waktu. Nah, untuk soal yang nomor 11 ini lebih sederhana ya. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi supaya kamu lebih mudah mengingat, jika di soal itu terdapat jarak ya, diketahui jarak pada soal, maka jarak itu letaknya selalu di atas ya. Jadi kita ingatnya itu jarak di atas. Kalau jarak yang ditanyakan kan berarti tidak ada di soal ya. Berarti jarak yang ditanya berarti dikali gitu. Kalau jaraknya ada di soal, diketahui di soal, berarti pembagian. Nah, jaraknya itu selalu ada di atas. Jadi kalau waktu adalah jarak bagi kecepatan, kalau kecepatan jarak dibagi waktu. Kalau mencari jarak itu sendiri berarti dikali kecepatan dikali waktu. Oke, jaraknya di sini 40 km per jam, jaraknya 40 km. Kemudian waktunya kecepatannya 40 km per jam. Nah, di sini sama-sama 40 dibagi 40 1 ya. Oke, kilometer di sini sama, kita habis kilometer berarti tinggal jam. Nah, berarti setiap 40 km itu dengan kecepatan 40 km per jam, jarak yang dapat ditempuh 40 km, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam gitu ya. Karena arti dari kemarin Ibu jelaskan ya, arti dari 40 km per jam itu artinya adalah setiap, atau misalnya jarak 40 km ditempuh dalam 1 jam gitu ya. Jadi arti dari 40 km per jam itu adalah jarak 40 km ditempuh dalam 1 jam gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 km per jam berarti jarak 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Oke. Pembahasan kita kali ini untuk tugas hari Senin sudah Ibu bahas ya. Mudah-mudahan kamu paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.